Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengajak kalian melawan dan mencegah tindakan rasisme dan diskriminatif. Mungkin sehari-hari kalian pernah melihat kasus diskriminatif atau rasisme, entah itu teman kalian, orang tua, atau kalian lihat di berita di mana orang itu melakukan prasangka negatif ke orang dengan etnis atau ras yang berbeda dengan dirinya. Dan dampaknya pasti beragam, entah itu mungkin kalian pernah disuruh nggak boleh temenan dengan ras atau etnis tertentu sama orang tua kalian, atau simpelnya kalian dianggap sama orang lain punya karakteristik tertentu hanya karena kalian adalah etnis tertentu. Kenapa sih orang itu rasis dan bersifat diskriminatif sama orang lain? Dari pengamatan yang kami lakukan, bisa dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan rasisme sebagai seorang xenofobia. Xenofobia adalah rasa takut atau kebencian terhadap orang lain, terutama pada orang yang berbeda dari kita. Nah, biasanya didasari dari prasangka rasis etnis, agama, budaya, atau kebangsaan. Biasanya orang-orang yang mengekspresikan xenofobia itu percaya kalau apa yang dianut mereka lebih superior daripada yang lain, entah dari kelompok yang superior, warna kulit yang lebih superior, atau etnis serta agama dan lain sebagainya. Beberapa dampak yang bisa timbul dari xenofobia itu banyaknya diskriminasi, kebencian, bias, bahkan sampai bisa terjadi perang. Bisa separah itu, memang terus sekarang mungkin bertanya-tanya kenapa kita tidak bisa hidup berdampingan dengan damai, tentram, dan tidak memperdulikan perbedaan yang ada. Bisa nggak sih kita nggak memperdulikan perbedaan yang ada di dunia nyata? Kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk rasis dan bertindak diskriminatif. Sebagai manusia, sebetulnya bisa dibilang bahwa kita terbentuk dengan pikiran kita versus orang lain. Kita adalah kita yang kita anggap sebagai in-group, sedangkan orang lain kita anggap sebagai out-group. Ketika seseorang berbeda dengan kita, terutama berbeda secara fisik, terkadang kita memiliki kecenderungan untuk mengasih label negatif kepada mereka. Misalnya, lihat tuh kulit mereka hitam, mereka aneh, mereka bukan kita. Hal ini terjadi karena dibentuk oleh lingkungan yang mungkin membiasakan kita untuk seperti itu. Karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa masih banyak rasisme dan diskriminatif yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Pertanyaannya, apa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah rasisme dan diskriminatif? Yang pertama, kita harus menerima kalau misalnya kita memang punya kecenderungan kalau kita rasis dan diskriminatif. Tapi kalau memang kamu punya pikiran, memang dasarnya kita semua punya kecenderungan itu. Tapi ingat, kalau pemikiran kita itu tidak selalu benar. Di pikiran kita itu selalu irasional atau tidak masuk akal. Yang harus kita lakukan ialah objektif. Yang kedua, mulai edukasi diri mengenai rasisme dan diskriminatif untuk mencegah lingkaran setan. Mengedukasi diri itu sama dengan apa yang kita lakukan sekarang. Proses edukasi ini seperti metafora, seperti air di mana ikan berkembang. Maksudnya bukan ikannya yang diubah untuk bertahan hidup, tapi sebaliknya, air yang harus diubah agar ikan tetap hidup. So, jadi kalian yang masih melakukan rasis, memang apa sih manfaat buat kalian? Hanya untuk kesenangan kalian sendiri. Tahu gak, banyak orang yang menjadi korban rasisme mengalami gangguan jiwa dan merasa terasingi. Jadi sebenarnya cara mengatasi rasisme dimulai dari diri kita sendiri dan itu tidak sulit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.